Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian yang kami selenggarakan dan kita coba untuk kita dukung bersama-sama melalui Facebook ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya mencoba untuk menjelaskan tentang arti penting tolong-menolong. Dan ternyata dari apa yang saya jelaskan itu muncul pertanyaan. Seberapa mungkin kita itu akan punya kesetiaan untuk bertolong-menolong? Ternyata tolong-menolong itu akan sangat mudah kita lakukan ketika kita punya semangat ukhuwah, semangat persaudaraan. Dan itulah yang saat ini mulai redup. Meskipun pengamatan saya itu mungkin tidak seluruhnya benar. Tetapi saya amati beberapa hal yang terkait dengan persoalan ukhuwah itu agaknya kurang menyenangkan. Di antara sekian banyak orang yang beragama Islam sekarang ini ada sedikit ketegangan. Dan ketegangan itu muncul bukan karena persoalan-persoalan yang besar, tapi persoalan-persoalan kecil, terutama persoalan khilafiyah. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka yang sebenarnya bermuara pada sesuatu yang memberikan madarat pada umat Islam. Awalnya adalah perbedaan pendapat yang tidak di-manage, yang tidak dicoba untuk diatasi dengan baik, dan kemudian melahirkan kebencian antar orang yang berbeda pendapat itu karena ketidakdewasaan orang di dalam bersikap dan orang tidak bisa bersikap bijak di dalam berbeda pendapat. Padahal kalau kita belajar dari para ulama dan juga para pendahulu kita, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Bahkan pada masalah-masalah yang sangat krusial pun perbedaan pendapat itu sering terjadi. Tetapi dengan sikap bijak mereka akan sanggup melalui persoalan perbedaan pendapat itu dengan baik sehingga bermuara pada islah, pada keinginan mereka untuk berdamai karena berbeda itu menjadi sesuatu yang indah ketika orang punya argumen yang sama-sama bisa diutarakan untuk kemudian bisa difahami oleh masing-masing pihak yang berbeda. Jadi tidak semua orang itu harus sama di dalam berpendapat. Utamanya pada masalah-masalah yang memang rentan untuk terjadi perbedaan pendapat. Dari masalah-masalah yang bersifat ubudiyah, masalah ibadah misalnya, masalah sholat. Ketika kita belajar fikih sholat, perbedaan pendapat di seputar sholat itu luar biasa. Tapi apakah ulama yang berbeda pendapat itu saling membenci? Tidak. Apalagi kalau kita belajar pada imam-imam madhab. Mereka dengan sangat bijak memahami perbedaan pendapat itu dan bahkan saling menghargai di antara mereka meskipun pada akhirnya mereka berpegang pada pendapat masing-masing. Tetapi bukan saling menafikan. Bahkan kemudian seringkali diakhiri dengan mencari titik temu di antara mereka dan pada saat terjadi titik temu antara pendapat-pendapat di antara mereka, mereka bisa saling memahami untuk bisa mengalah. Sehingga mengalah itu bukan berarti kalah karena memang ada argumen kita yang ketika kita adu dengan argumen orang lain kalah.
Bukan berarti argumen kita itu selamanya tidak benar. Tetapi ada yang lebih benar di antara pendapat yang sementara ini kita anggap benar. Satu saat misalnya saya pernah berbeda pendapat tentang persoalan bid'ah. Tetapi begitu kita itu mendalami akar masalahnya, kita sama-sama bisa tersenyum karena apa? Apa yang dipandang bid'ah oleh seseorang dengan orang lain itu bisa saja berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Yang pertama melihat sesuatu itu dari sudut pandang fikih ibadah, yang satu melihat dari sudut pandang fikih muamalah. Sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu yang difahami secara berbeda karena berbeda sudut pandang. Ya biasa aja. Apalagi ketika kita belajar agama ada sudut pandang yang berbeda-beda. Ada sudut pandang yang dikatakan sudut pandang fikih. Orang-orang yang memiliki ilmu fikih itu akan sangat mungkin berbeda dengan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Tetapi ketika mereka sama-sama mau belajar, mereka bisa saling memahami. Dan kemudian orientasi pemahaman mereka sedikit banyak berbeda karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang ketika dilihat dari sudut pandang fikih bisa bermakna salah, tetapi ketika dipandang dari sudut pandang tasawuf bisa dikatakan baik dan benar. Dan itu yang kemudian di dalam kajian-kajian keagamaan kita temukan. Dan ternyata para ulama itu mencoba memberi contoh untuk bisa memahami perbedaan pendapat itu sebagai sesuatu yang tidak seharusnya disikapi dengan sikap yang tidak baik, sikap yang tidak benar, apalagi sikap yang tidak bijak, dan bahkan kemudian mengakhiri perbedaan pendapat itu dengan saling membenci. Itu adalah sebuah cara yang seharusnya kita perbaiki. Nah, para jamaah yang dalam hati Allah. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya mulai mencoba untuk melacak sebuah ayat yang sering saya baca di dalam khutbah-khutbah saya, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat, tepatnya pada ayat 10. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di dalam ayat ini Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu Allah berfirman, damaikanlah. Artinya perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Untuk apa? La'allakum turhamun. Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ayat ini saya coba untuk saya renungkan. Dan hasil perenungan saya menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kepada diri kita sebagai orang yang beriman. Bahwa kita itu punya saudara. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman yang lain. Ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah yang pijakannya itu adalah iman. Nah, kenapa seseorang dengan seorang yang lain yang sama-sama beriman menjadi berseteru? Nah, itu yang semestinya harus disadari bahwa apa yang disikapi itu adalah sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu dikatakan Allah fa'aslihu baina akhawaikum. Kita punya kewajiban untuk mempersaudarakan di antara yang beriman, dan ketika mereka itu berbeda pendapat, seharusnya mereka sadar bahwa perbedaan pendapat itu tidak harus berujung pada perpecahan. Ketika mereka berbeda suku, mereka berbeda ras, selama imannya sama, ya seharusnya dengan semangat iman itu mereka harus merasa bahwa mereka itu bersaudara. Nah, sekarang ini banyak hal yang kemudian menumbuhkan sikap yang tidak benar terhadap saudara sesama orang yang beriman hanya karena perbedaan pilihan politik. Pada waktu pemilu dan pilpres kemarin, hanya karena perbedaan pilihan politik saja orang bisa berseteru. Yang satu memilih partai A, yang satu memilih partai B, yang satu berpihak pada
calon presiden A, yang satu berpihak pada calon presiden B, berseteru. Padahal kedua-duanya itu punya argumen. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun argumen yang tepat untuk kemudian berdialog sehingga diskusinya melahirkan sesuatu yang bisa kita sepakati, bukan hanya untuk sepakat dalam rangka bersama-sama pendapat dengan satu pendapat, tetapi sepakat untuk juga berbeda. Agree in disagreement. Kita bisa sepakat dalam ketidaksepakatan, artinya berbeda itu tidak harus menumbuhkan perpecahan. Dan oleh karena itu, lanjutan ayat ini dinyatakan Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu. Pada siapa? Kepada Allah. Karena hanya dengan takwa kepada Allah kita akan sadar bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, lakukan apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas karena Allah. Itu yang kemudian melahirkan sesuatu yang baik pada diri kita. Nah, ketika seseorang yang sudah beriman dan dengan imannya itu dia sadar bahwa dia itu harus membangun persaudaraan, maka ketika dia itu tidak mau membangun persaudaraan di antara orang yang beriman, dia harus sadar bahwa itu adalah langkah yang salah. Sikap kita untuk membenci teman kita sesama mukmin itu adalah sikap yang salah. Apalagi ketika kita membenci dikarenakan hanya berbeda pendapat pada masalah-masalah yang remeh. Wah, itu naif. Itu sesuatu yang sangat buruk. Padahal kita berbeda pendapat pada masalah-masalah yang prinsip saja, tidak boleh kita langsung membenci. Ayo kita duduk bersama, kita berdialog, kita berdiskusi dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Dengan akal sehat kita, insya Allah kita akan bisa bertemu dan mempertemukan pendapat kita karena kita tidak ingin menang-menangan. Tidak perlu ada debat kusir, yang ada adalah diskusi untuk mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang mungkin berbeda di antara kita. Nah, andai kata pendapat-pendapat kita itu masing-masing memiliki argumen yang kuat, maka ada tanamu, ada keragaman pendapat yang harus kita pahami bahwa itu harus ada di antara kita. Apalagi pada masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang tidak prinsip. Itu yang semestinya harus kita pahami. Di dalam masalah agama, sesuatu yang terkait dengan masalah akidah, seharusnya tidak terjadi perbedaan pendapat. Ya, seharusnya begitu. Tapi pemahaman atas kebenaran yang seringkali memunculkan pendapat yang berbeda-beda itu akan bisa melahirkan sesuatu yang kurang baik ketika disikapi dengan sikap yang tidak dewasa. Mungkin nggak orang itu berbeda pendapat di dalam melihat kebenaran Islam? Mungkin. Nah, kalau itu sudah masuk dalam wilayah-wilayah prinsip, misalnya wilayah akidah, wilayah ibadah, ayo kita coba kita pertemukan pendapat kita itu supaya kita bisa mendapatkan titik temu untuk masalah yang prinsip itu. Tapi pada masalah-masalah furu'iyah, masalah yang tidak prinsip, yalah itu mengalir. Karena apa? Tidak akan mengganggu diri kita. Satu contoh misalnya ketika kita berpendapat bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang kebenaran sabdanya itu dijamin oleh Allah karena dia maksum, dia terjaga. Itu prinsip akidah yang harus kita yakini. Andai kata orang sudah tidak percaya terhadap Rasulullah sebagai orang yang akan selalu berkata benar di dalam masalah agama karena mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ini ada persoalan. Apalagi ketika orang sudah bicara tentang eksistensi Allah. Allah itu ada, harus. Allah itu seharus. Itu prinsip. Ketika orang sudah bicara tentang keberadaan Allah dan tentang keesaan Allah, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Dan itu yang harus kita cari ditemu ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena apa? Itu masalah yang tidak mungkin diperselisihkan. Mari kita coba untuk kita pahami. Nah, ukhuwah
itu kalau terjalin dengan bagus, insya Allah kita akan menjadi orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ukhuwah itu akan bisa terjadi ketika kita sanggup membangun ketakwaan kepada Allah, sehingga ketika kita itu sadar bahwa kita ini adalah orang yang beriman, kita seharusnya menjadi orang yang selalu ingin membangun sikap ukhuwah di antara kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Ada sesuatu yang seringkali merusak ukhuwah di antara kita, yaitu sikap-sikap yang kita pilih, misalnya sikap hasad, iri dan dengki. Wah, itu bisa merusak ukhuwah. Ada tindakan-tindakan yang bisa mencederai ukhuwah, misalnya kesenangan kita untuk ngerasani atau mengunjing yang disebut dengan ghibah, itu juga bisa merusak ukhuwah. Keinginan kita untuk selalu memata-matai orang lain yang tentu saja orang yang dimata-matai merasa tidak senang, tajasus namanya. Dan bahkan ada orang yang suka mencela dan meremehkan orang lain. Nah, kalau itu terjadi di antara orang-orang yang beriman, itu akan merusak sendi-sendi ukhuwah. Nah, kita ini seharusnya bisa saling menghargai, saling menghormati. Jangan sampai ada orang-orang yang beriman yang saling mencela dan meremehkan satu sama lain. Itu akan merusak sendi-sendi ukhuwah. Saya seringkali memberi ilustrasi yang sederhana. Realitas kehidupan kita sekarang ini memang rentan untuk menumbuhkan perpecahan di antara kita. Jadi sebelum berbicara jauh, saya ingin mengatakan bahwa ada fenomena yang terjadi di tubuh umat Islam itu yang sebenarnya sangat memprihatinkan buat saya. Jumlah umat Islam yang segitu besar itu ternyata sekarang ini justru menjadi persoalan tersendiri, karena untuk mempersatukan umat Islam itu luar biasa susahnya. Bahkan mereka yang besar, mereka yang banyak, itu tidak menjadi kelompok yang dihormati oleh banyak orang. Bahkan umat Islam itu bisa menjadi umat pinggiran karena apa? Ukhuwah mereka tidak terbangun dengan baik. Padahal kekuatan umat Islam itu luar biasa. Baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan yang lain. Ya mungkin kita akan bicara tentang realitas kehidupan sekarang ini. Kalau kita bicara tentang kekuatan militer, Amerika itu menjadi sesuatu yang dianggap paling kuat. Jadi negara yang paling kuat secara militer itu mungkin orang menganggap adalah Amerika. Dan ketika orang bicara kekuatan ekonomi, orang mulai melirik ke China. Tapi apakah China itu menjadi kuat secara ekonomi begitu saja tanpa ada keterlibatan yang lain? Saya kira tidak. China itu menjadi kuat karena ada dukungan dari bangsa-bangsa lain. Dan bukan tidak mungkin juga karena dukungan bangsa-bangsa yang ada di kalangan negara-negara muslim. Indonesia misalnya. Satu contoh misalnya negara-negara muslim seperti Indonesia dan yang lain-lain itu bersama-sama secara ekonomi mendukung China. Ya tentu saja Amerika akan kelabakan secara ekonomi. Sebaliknya kalau kita mendukung Amerika, China pun juga akan kelabakan. Karena apa? Mereka tidak bisa hidup sendiri. Bahkan kalau kita bicara kekuatan militer yang dikatakan paling kuat sekarang ini misalnya Amerika juga tidak akan mampu untuk melawan kekuatan dunia ketika dunia itu bersatu untuk melawan Amerika. Kita bisa belajar dari perang dunia misalnya, bagaimana tentara sekutu itu bisa mengalahkan negara yang secara militer dikatakan paling kuat. Kita bisa mengenal di dalam sejarah bagaimana kuatnya Hitler, itu juga kalah. Mussolini kalah, Jepang kalah, dan banyak
negara yang merasa unggul. Dan bahkan dulu di zaman Romawi, orang menduga bahwa Romawi itu akan menjadi negara adidaya selamanya. Itu kan dugaan-dugaan masa lalu. Tapi begitu mereka itu terlemahkan dari dalam, dan bahkan ada faktor-faktor eksternal juga yang membuat mereka lemah, mereka akhirnya menjadi pecundang. Dan sekarang orang tidak pernah bicara tentang kekuatan militer Romawi. Demikian juga ketika kita bicara kekuatan intelektual orang-orang Yunani. Dulu pusat kegiatan intelektual itu berada di situ. Kalau kita belajar filsafat di situ. Nah, sekarang ini sudah mulai menyebar. Orang tidak hanya bicara tentang kekuatan intelektual itu dari filsafat Yunani. Mungkin dasar-dasar filsafat Yunani itu akan bisa dikembangkan untuk menjadi sesuatu yang punya makna dalam dunia keilmuan. Tetapi Yunani sekarang ini bukan menjadi kiblat bagi orang yang ingin menjadi ilmuwan. Dulu orang akan sangat bangga ketika belajar di Amerika misalnya. Seolah kalau belum sampai ke Amerika itu belum belajar. Tapi sekarang sudah mulai terpilah. Orang bisa belajar ke Eropa, bisa belajar ke Australia, dan bahkan orang bisa belajar ke China. Ada bidang-bidang ilmu tertentu. Dan bukan tidak mungkin nanti pada saatnya di negara-negara yang sekarang ini belum menjadi negara yang kuat dalam wilayah keilmuan, itu akan menjadi negara rujukan karena mereka mampu mengembangkan ilmu itu, dan bahkan kemudian menjadi rujukan bagi orang lain untuk mengembangkan ilmu yang dikembangkan oleh negara itu. Saya masih ingat betul dulu ketika orang mau belajar agama, kalau tidak ke Saudi Arabia itu ke Mesir. Nah sekarang orang kan tidak harus ke sana, tidak semua harus ke sana, karena dimanapun kita bisa belajar agama dengan berbagai macam kemungkinan yang bisa kita raih ketika kita belajar agama. Sekarang pusat studi Islam misalnya di Eropa, di Amerika, bahkan di Australia itu sudah banyak dirujuk oleh orang untuk belajar Islam dalam beberapa hal yang mungkin mereka merasa tidak akan memperoleh sesuatu itu di Timur Tengah. Tanpa sikap a priori kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita raih ketika kita belajar di Barat untuk belajar tentang agama, tentang Islam, yang oleh banyak kalangan dikatakan sebagai negara-negara yang tidak terlalu banyak memberikan kontribusi terhadap Islam. Tetapi kita harus tahu bahwa banyak sekarang intelektual Muslim itu yang menjadi seorang intelektual Muslim yang berpengaruh karena belajar di negara-negara Barat. Terlepas dari apakah ketika kita itu mendengar atau membaca pendapat mereka setuju atau tidak. Kita pernah punya pakar-pakar dalam bidang ilmu agama, misalnya Harun Nasution atau Nurholis Majid. Orang boleh saja tidak setuju dengan orang-orang itu, tetapi saya yang pernah belajar pada kedua beliau itu menikmati betul bahwa ada proses belajar yang sedikit saya berbeda, yang kemudian saya merasa tercerahkan dengan proses belajar itu. Meskipun saya tetap punya sikap kritis, saya boleh saja tidak setuju terhadap apa yang beliau katakan, tapi saya banyak belajar dari beliau. Tetapi bukan berarti yang dari Timur Tengah jelek, tidak. Dan beberapa hal saya belajar dari orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Saya belajar pada Pak Quraish Shihab. Meskipun tidak secara langsung saya menjadi muridnya, tapi saya berkali-kali masuk ke kelas beliau. Saya belajar dari orang-orang yang belajar dari Timur Tengah, banyak sekali yang saya bertemu di kelas, sehingga saya bisa mempertemukan antara ilmu-ilmu yang dikembangkan di Timur Tengah dengan ilmu-ilmu yang dikembangkan di Barat menjadi sesuatu yang berkaya hasil keilmuan yang saya pelajari. Nah, apakah kemudian kita harus mempertentangkan orang-orang Islam yang dulu belajar di Timur Tengah dengan orang-orang Islam yang dulu belajar di Barat? Saya kira itu tindakan yang tidak bijak. Karena dari mereka kita bisa banyak belajar dari sesuatu yang mungkin sebelum kita belajar dengan mereka, kita banyak belum tahu. Dan bahkan saya katakan, seburuk apapun kata orang tentang intelektual yang pernah belajar di negara-negara Barat, itu tidak seburuk yang mereka katakan ketika saya belajar pada mereka.
Saya banyak mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika mereka mengkritisi beberapa pemikiran-pemikiran Islaman yang dianggap jumud, dianggap mandek, stagnan. Dan pada saatnya kemudian membongkar pemikiran-pemikiran itu, kemudian dikembangkan untuk bisa menjadi pemikiran-pemikiran yang baru demi kepentingan orang-orang Islam di Indonesia. Kemudian ada warna-warna keindonesiaan yang bisa ditawarkan untuk kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran yang untuk kasus Indonesia lebih cocok. Tapi ketika kita bicara tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu dasar, bapak-bapak, guru-guru saya di Timur Tengah itu penguasaan masalah keilmuannya luar biasa dan saya banyak belajar dari mereka. Nah, disitulah saya mengatakan berbicara ukhuwah tidak usah mulu-mulu. Ketika kita itu bicara tentang ukhuwah, itu bicara tentang kesadaran kita untuk merasa perlu terhadap orang lain dan merasakan perlunya diri kita untuk orang lain. Kita perlu mereka dan kita pun diperlukan mereka. Coba kita buka kembali lembaran sejarah yang bisa kita baca di dalam realitas kehidupan sekarang ini. Yang pertama, tengoklah bahwa Islam itu hadir tidak tiba-tiba. Islam kita bangun dengan fondasi yang kokoh. Dengan apa? Dengan pelajaran akidah. Asas yang ditanamkan di dalam pendidikan Islam itu adalah akidah, akidah tauhid. Dan pendidikan tauhid itu harus menjadi landasan bagi setiap orang untuk memahami dan mengamalkan Islam. Yang kedua, kita harus membuka mata kita. Mungkin kita ini sering terkecoh oleh sesuatu yang pada akhirnya kita sadar bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya kita katakan bahwa ukhuwah itu harus terjadi dengan ikatan-ikatan tertentu. Tapi ikatan yang seharusnya melekat itu satu yang tidak bisa digantikan, yaitu iman. Jadi ukhuwah imaniyah. Nah, ada 4 jenis ikatan yang juga bisa menghimpun manusia menjadi satu. Yang pertama yang disebut ikatan yang dikenal dengan ikatan maslahiyah. Rabitah maslahiyah. Mereka orang-orang Islam itu sering berhimpun karena ada maslahat yang bisa diperoleh dengan berhimpun itu. Misalnya orang menikah. Itu kan himpunan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya, mereka menikah karena apa? Apakah mereka menikah karena harta, karena keturunan, atau karena kecantikan, atau karena kandungan? Atau mereka menikah karena faktor yang disebut dengan faktor agama. Di ketika mereka itu menikah karena cantiknya, karena kayanya, karena kedudukannya, tiga-tiganya itu akan hilang. Tapi ketika mereka itu menikah dengan dasar iman, yang tentu saja dengan dasar iman itu mereka menikah karena Allah, maka mereka akan menikah karena pertimbangan agama. Jadi bukan karena pertimbangan harta, bukan karena pertimbangan keturunan, bukan karena pertimbangan kecantikan atau ganteng. Ketika pertimbangan itu menjadi pertimbangan sekunder. Sehingga ketika orang itu memilih siapa pasangannya, yang mula-mula dipakai untuk kriteria memilih adalah seberapa akhlak dari calon suami atau calon istri saya. Akhlak yang terkait dengan apa? Akhlak yang terkait dengan keberagamaannya. Jadi keberagamaan itu terkait dengan akhlaknya. Nah, disitulah kemudian orang akan mengatakan saya menikah karena Allah. Sehingga boleh jadi istri saya atau suami saya tidak kaya. Boleh jadi mereka itu tidak memilih karena keturunan mereka. Dan bukan juga tidak mungkin mereka tidak berpikir apakah suami saya atau istri saya itu ganteng atau cantik. Tapi karena pertimbangan akhlak yang menghiasi orang yang dipilih itu. Nah, ketika pertimbangan agama itu menjadi pertimbangan utama, itu yang akan bisa memperkokoh
ukhuwah itu. Tetapi begitu ikatan perkawinan itu didasari oleh harta, kedudukan, dan juga kecantikan, ketika itu bisa hilang. Begitu ketika hilang, boleh jadi akan terjadi perceraian. Yang kedua ada ikatan ruqyah bila nidham. Ketika orang berhimpun dengan ikatan keagamaan, tetapi tanpa aturan yang mengatur masyarakat, itu akan bisa membuat orang itu tercerai. Islam itu punya aturan yang harus ditaati, yang kemudian dengan Islam orang berukhuwah itu harus mau berukhuwah dengan aturan Islam. Ketika mereka berukhuwah tapi tidak mau diatur dengan aturan Islam, maka ukhuwah itu akan jadi rapuh. Kemudian yang ketiga disebut Rabithah Wataniyah, yang ujung-ujungnya itu asobiyah. Nasionalisme itu penting, tapi nasionalisme yang sifatnya itu terbatas, yang sempit, itu justru akan membuat orang itu akan sulit untuk mengakui keberadaan orang lain hanya karena mereka tidak sebangsa dan tidak setanah air. Ketika kita tinggal di satu wilayah, mungkin kita akan tinggal dengan orang yang beragama lain, punya suku lain, ras lain, atau punya pilihan-pilihan yang lain yang kemudian membedakan antara kita dengan orang lain. Nah, ketika ikatan agama, suku, dan ras itu menjadi sesuatu yang mengikat hanya pada wilayah tertentu, yang ketika ada orang yang tidak sama dengan orang yang dominan, itu dianggap bukan bagian dari mereka, itu yang membuat ikatan orang itu akan jadi rapuh. Orang Islam di Indonesia memang harus peduli terhadap orang Islam dimanapun mereka berada karena ada ikatan iman. Sehingga ketika orang diajak bicara tentang Rohingya, diajak bicara tentang Palestina, diajak bicara tentang nasib umat Islam di seluruh dunia, mereka akan tergerak karena apa? Ada ikatan iman. Nah, seringkali Rabithah Wataniyah atau asobiyah yang terkait dengan nasionalisme itu membatasi. Ketika diminta untuk membantu Palestina, itu kan orang lain. Rohingya itu orang lain. Demikian juga ketika orang diberi wacana tentang Uighur di Cina, itu orang lain. Karena apa? Itu bukan orang Indonesia. Nah, itu ikatan yang semestinya harus juga kita kritisi. Jangan sampai hanya karena kita itu orang Indonesia, lalu kita tidak peduli orang-orang yang tidak berada di negara kita. Karena Rabithah Wataniyah yang sempit itulah yang akan membuat kita sulit untuk membangun ikatan itu dengan dasar iman. Kemudian yang keempat ada ikatan ideologis. Nah, ikatan yang bersifat ideologis itu harus menjadi sesuatu yang kita pahami. Bahwa tidak boleh ikatan ideologis itu mempersempit ruang gerak kita. Apalagi ketika ideologi itu kita pahami sebagai sesuatu yang mengikat selamanya. Sehingga begitu ada orang yang tidak seideologi dengan kita anggap itu bukan saudara. Padahal orang itu seagama dengan kita. Ada iman yang sama, tapi dengan ideologi yang berbeda. Apalagi sekarang kan orang seringkali mengatakan saya Pancasila. Dan kemudian mengatakan ada ideologi baru yang namanya ideologi Pancasila. Dulu kan orang bicara tentang sosialisme, komunisme, kapitalisme. Itu kemudian menjadi ideologi tertentu. Nah, kemudian ketika orang tidak sama dengan diri kita karena punya ideologi yang lain, kita benci. Itu cara berpikir yang sempit juga. Pancasila itu kan hanya ada di Indonesia. Di Malaysia sudah nggak ada. Apa karena orang Malaysia tidak mengakui keberadaan Pancasila, lalu kita membenci orang Malaysia, padahal orang Malaysia itu seiman dengan diri kita. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bangun ukhuwah itu dengan semangat untuk membersamai diri kita dengan orang lain dan membersamakan orang lain bersama kita, sehingga kita itu menjadi orang yang selalu bisa mencintai satu sama lain. Dan disitulah muncul keinginan untuk tolong menolong, keinginan untuk saling membantu. Pertama katakan misalnya bahwa kita mencintai saudara kita karena iman. Yang kedua, katakan bahwa kita itu berpisah bukan karena kita itu jauh atau dekat, tapi karena kita itu berpisah karena satu faktor yang membuat kita sulit bertemu, yaitu karena Allah. Jadi, maaf, kalau ada orang yang mengajak kita untuk bermaksiat,
Kita tidak akan mau mengatakan demi pertemanan kita, mari kita bermaksiat. Tidak. Kita harus mampu untuk mengatakan tidak. Kita doakan agar orang-orang yang bermaksiat itu kembali untuk tidak bermaksiat. Kita berpisah dengan orang yang bermaksiat bukan karena benci terhadap orangnya, tapi benci terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga kita tidak perlu mengatakan demi pertemanan kita mari kita bermaksiat bersama-sama. Dan ada orang yang mengatakan, ya gimana lah Pak, itu kan teman kita, teman saya Pak, dia minum khamr, ya apapun dibuat saya minum khamr demi persahabatan kita. Dia korupsi, ya karena dia itu teman saya, ya saya harus korupsi bersama-sama supaya persahabatan saya dengan dia itu tidak retak. Nah, itu sesuatu yang harus dijauhi. Lalu, ketika kita berjumpa, tunjukkan bahwa kita itu betul-betul mengharapkan orang yang kita jumpai, sehingga ada rasa nyaman dengan diri kita ketika orang itu berjumpa dengan kita, dan tunjukkan bahwa kita itu tulus di dalam menyambut mereka. Sehingga kita enak berjumpa dengan mereka, dan mereka pun enak berjumpa dengan kita karena ada ketulusan di antara kita. Kalaupun kita misalnya berjabat tangan, jangan jabat tangan itu jadikan sebagai sebuah simbol persahabatan. Jabat tanganlah dengan erat dan hangat karena kita memang ingin berjabat tangan dengan orang-orang yang memang mungkin kita ajak berjabat tangan. Termasuk ketika kita sering berkunjung satu sama lain di rumah-rumah orang yang kita kunjungi, berkunjunglah dengan niat bersilaturahim antara kita untuk menyambung persaudaraan kita. Dan ketika kita ucapkan selamat kepada saudara kita, ucapkan selamat kepada saudara kita dengan tulus. Sehingga jangan pernah kita hanya mengucapkan sesuatu dengan penuh basa-basi. Kita seringkali mengucapkan dia itu selamat atas kesuksesan Anda dan sebagainya. Itu sekedar basa-basi, jangan. Ucapkan semua itu dengan tulus, karena apa yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang menunjukkan betapa senangnya ketika melihat saudara kita berbahagia. Kebahagiaan mereka adalah bagian dari kebahagiaan saya. Dan pada saat mereka bersedia, mencoba untuk bersimpati, sehingga kita juga akan bisa mengulurkan tangan untuk membantu mereka supaya mereka tidak bersedih lagi. Termasuk ketika kita memberi hadiah, jangan sampai hadiah itu kita berikan untuk tujuan pencitraan. Jadikan hadiah itu sebagai pemberian yang penuh dengan persahabatan, sehingga apa yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang diterima oleh yang kita beri dengan ketulusan hati, karena kita hadir dengan ketulusan hati. Insya Allah dari hati yang tulus akan mendapatkan sambutan dari hati yang tulus juga. Dan kemudian yang sering kali juga saya katakan, berikan perhatian, bantu kepentingan saudara kita. Jadilah orang yang penuh perhatian terhadap siapapun dalam rangka membangun ukhuwah. Dan sekali lagi, semuanya kita lakukan bukan hanya sekedar berbahasa basi. Dan yang terakhir, marilah apa yang selama ini bisa kita lakukan untuk membangun ukhuwah, kita lakukan. Dan sesuatu yang mungkin akan merusak ukhuwah, ayo kita tinggalkan supaya kita tidak menjadi orang yang akan merusak ukhuwah yang dengan susah payah kita bangun, termasuk yang tadi saya sampaikan. Jangan hanya karena berbeda pendapat kita menjadi saling membenci. Bahkan saya katakan, kita pun jangan pernah membenci saudara kita hanya karena mereka itu berbuat sesuatu yang kurang baik. Yang kita benci adalah perbuatan mereka, sehingga kita punya kesadaran untuk mengingatkan saudara kita yang tengah berjalan di jalan yang salah. Ini prinsip tawasi seperti yang dulu pernah saya sampaikan ketika saya mengkaji surat Al-Asr. Prinsip tawasi itu menjadi sesuatu yang harus ada di dalam diri kita, sehingga kita punya kepedulian untuk selalu saling menasihati di antara kita, dan pada akhirnya insya Allah umat Islam itu akan menjadi kuat karena apa? Ada kesadaran untuk saling menasihati dalam rangka untuk merekatkan ukhuwah di antara kita dengan fondasi iman yang ada dalam diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.